Tidak lagi. Yang minta untuk dulu di geser. Maju ya saya. Maju. Bisa dipercepat. Ayo. Karena permintaan sendiri yang dikasih. dan ikut tes di kepolisian, dia jadi salah satu barang yang terbaik saat itu. Kalau saya kasih tahun 2020 waktu pandemi COVID ini, beliau jadi sekali. Nah sekarang, kenapa kita harus melapor sekarang?
Berapa lama sekarang kita harus kelola? Coba guys, kita harus mengelola perpustakaan untuk tujuannya apa? Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menggunakan layanan informasi, dan kita mengetahui komponen layanan perpustakaan modelnya. Nah, saat ini program perpustakaan kita selalu menyinggung ini karena semua selalu terkait. Karena ini sangat terkait antara semua sisi dari sampai sisi yang disebut ini terkait semua. Makanya penelitian layanan informasi, penelitian masyarakat dan aplikasi itu sudah harus dibahas terus-menerus di setiap sesi, sama dengan CTC tadi. Mulai dari peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi, bahkan sampai ke promosi dan publikasi layanan perpustakaan. CTC muncul terus, karena itu dia berkaitan terus. Nah, ini sedikit saya dengan ini. Ini kalau yang di pengulang perpustakaan yang betul itu sebenarnya sudah perpustakaan yang koleksi itu sudah ratusan atau berbagai di atas. Ini yang namanya kategorisasi. Ini kita katalog, kita level di belakang buku ini. Nanti ini yang jadi pedoman untuk penjajaran perpustakaan di belakang buku. Ini kakak pemain sama kakak koleksi sudah paham betul yang ini. Nah, kalau yang ini buku-buku elektronik seperti yang saya bilang kemarin, kakak-kakak yang belum punya buku elektronik, nanti saya siapkan di Google Drive, bisa di-download. Kakak Nancy juga ada berikan kemarin, seperti itu kemarin, bahwa ada juga beberapa buku elektronik yang beliau miliki bisa kita download bisa kita download, jadikan koleksi perpustakaan kita. Nah, ini ada yang namanya Alikmedia. Alikmedia itu biasanya yang dialimediakan itu buku-buku yang sudah mulai rusak. Kalau misalnya skripsi konsep perpustakaan yang saya alimediakan itu skripsi. Jadi kalau misalnya bukunya dimakan raya misalnya, kita sudah alimediakan, masih ada tersimpan dalam bentuk PDF. Oke, berikutnya ini kan layanan perpustakaan. Jadi mungkin mau mengembalikan buku atau sedang mau meminjam. Terus berikutnya ada layanan teknis. Layanan teknis ini menyediakan perangkat komputer yang bersambung ke internet bisa diakses oleh perpustakaan. Terus
terus yang terakhir ini ada yang namanya preservasi. Preservasi itu adalah kegiatan meremajakan bahan pustaka. Kenapa bahan pustaka harus diremajakan? Bahkan ada yang sempat bilang begini, mantan yang rusak boleh dibuang, tapi buku yang rusak jangan dibuang. Maksudnya informasinya jangan sampai dibuang. Karena informasinya itu terus menerus. Kalau mantan yang rusak kan bisa jadi rusak kita juga. Nah ini mungkin bapak-bapak mungkin ada yang punya koleksi peta, ada yang punya koleksi peta di sini tidak? Kalau dulu sih ya mungkin orang-orang tua kita di kampung ini banyak yang ada yang punya koleksi peta yang dibuat oleh Belanda dulu. Ada yang punya seperti itu? Dan itu kadang-kadang disentuh sedikit ke sobek. Nah ini bagaimana ini adalah cara ini bisa dilakukan dengan cara ini, bisa dilakukan dengan cara ini. Tekniknya ada yang namanya enkapsulasi, salah satu yang paling murah dan tidak memakan biaya banyak, namanya enkapsulasi. Nanti kalau ada waktu tertentu kita bisa pelajari ini. Nah kemudian di dalam perpustakaan ada pengembangan koleksi, pengembangan koleksi seperti yang kita bahas kemarin, kita akan layanan informasi termasuk salah satunya menambah koleksi buku, majalah atau surat kabar atau informasi apa saja. Itu menambah koleksi katalogisasi. Katalogisasi ada ini membuat satu sistem yang bisa mewakili, bisa menggambarkan isi dari para perpustakaan itu, koleksi apa saja di perpustakaan itu. Ada yang namanya klasifikasi juga, klasifikasi ada beberapa macam. Ada LDC, ada LC, dan ada DDC. Tapi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah DDC. Ini contoh klasifikasi. Ini DDC. Ini DDC itu mengelompokkan subjek buku yang sama. Ini ada layanan. Ini yang saya kira kakak-kakak di sini mungkin belum melakukan yang dua ini, tapi yang ini sama yang ini pasti sudah dilakukan. Mohon maaf, ini pasti sudah dilakukan. Karena kita sudah melakukan pengembangan koleksi, apa itu berupa ini. Satu mungkin kita berikan juga sudah pengembangan koleksi juga, pengembangan koleksi buku juga di tempat kita. Itu pengembangan koleksi, terus layanan. Anak-anak akan membaca buku perpustakaan, apa kita layani? Sekalipun kita layani dengan kemasan mungkin, ya jelas itu sudah kita lakukan yang namanya layanan perpustakaan. Kemudian tadi yang namanya preservasi atau pelestarian, melestarikan bahan informasi perpustakaan, teknologi informasi. Teknologi informasi ini mau tidak mau dalam pengelolaan bahan perpustakaan ini kita tidak bisa terlepas dari sini. Saya bertanya dulu, siapa yang sudah meminjamkan buku perpustakaan di sini selain perpustakaan kabupaten? Ada tidak taman baca atau perpustakaan kampung yang meminjamkan buku kepada perpustakaan dari bawah pulang? Ada tidak? Ada. Ada. Bagaimana caranya? Bisa dipinjam bawa pulang. Bisa dipinjam bawa pulang. Dan itu anak lebih suka baca buku. Kemarin kita dapat dari Bapak Widi tentang baca dari buku. Nah anak-anak yang berat sekali di buku itu sampai pulang. Itu sebelum Bapak Widi kita bikin catatannya. Tanggal apa? Dicatat di buku. Iya. Nah itu yang saya mau tanyakan ini. Ibu sudah melakukan sebenarnya ibu sudah melakukan layanan terkait dengan ini. Ibu sudah melakukan pinjam buku ke perpustakaan. Nah ini yang saya sebutkan sini terkait ini supaya ibu tidak menulis, mencatat. Ada aplikasi kan ibu sudah punya komputer. Ada satu aplikasi yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional. Itu kita bisa dapat secara gratis, bisa diinstal di komputer itu, memudahkan itu untuk meminjamkan buku atau semua
pekerjaan perpustakaan yang dicatat oleh pekerjaan perpustakaan, pengelola perpustakaan, ada satu aplikasi yang namanya Newslight, itu bisa dilihat secara gratis. Jadi nanti kalau kalian sedang datang ke perpustakaan itu untuk monitoring kegiatan itu di perpustakaan, data layak data kunjungan di perpustakaan, berapa buku yang dimiliki, berapa koleksi buku yang dimiliki, berapa koleksi yang dipinjam, dan berapa pengunjung sepertinya itu tercatat semua ini yang Newslight itu. Ibu tidak perlu mencatat-catat lagi, boros. Iya. Satu lagi Pak, saya kan dulu kan ada itu kita dulu sebelum sudah COVID, kita mungkin beda kita bagikan itu dalam buku samplan ya, apalagi anak-anak TK juga ada sekitar itu kita bagikan itu buku TK yang ada kodak itu apa namanya saya lupa namanya. Kita bagikan buku satu dus sama yang di sama pasal tanah yang harus kita saja masih bisa itu kalau sudah buku ya cuma saya tidak pernah apa di Facebook saya tapi di Facebook dengan suami kalau misalnya yang kita masukkan ke sistem itu sudah Oh belum itu tetap harus ibu apa mungkin di data layanan misalnya kalau kunjungan seperti itu. Nah, data kunjungan yang ada di aplikasi ini tadi itu kita bisa screenshot lalu masukkan di sini bahwa kami melayani pengguna perpustakaan hari ini sekian. Tapi intinya saya mau menyampaikan ini sangat mempermudah pekerjaan kita. Kalau mau tahu kalau misalnya itu seperti ke ini seperti kota bisa singgah di perpustakaannya, apa yang di perpustakaannya lihat di situ seperti apa yang bisa. Ya, dan melihat kakak sebenarnya sudah lebih canggih lagi. Perpustakaan itu kita masuk perpustakaan tinggal skip akun kota, tidak perlu ketik lagi tinggal skip akun kota, masuk selesai sudah terlihat kita kedua ada di situ. Tadi tadi bilang kalau misalnya kalau aplikasi ini memang sudah terkoneksi ke internet, itu bisa langsung dibaca ke perpustakaan. Sekarang setiap komputer yang diinstal ini ada nomor seri yang bisa kita kirim ke perpustakaan. Bahwa komputer sekian ini menggunakan aplikasi ini. Komputer ini dia terdaftar di aplikasi IT-nya Perpustakaan Nasional. Kalau komputer yang kita pakai untuk slide itu sudah terdaftar di sana. Dan enaknya kalau kita punya masalah bisa berkomunikasi langsung dengan IT. Oke, berikutnya kita lanjut dulu karena kita semua mencetak ini. Nah ini pengembangan koleksi, pengembangan koleksi ada. Kita menyesuaikan koleksi dengan kebutuhan perpustakaan. Terus, nah ini ada koleksi buku, ada koleksi majalah. Koleksi digital, ada koleksi CD audio, dan kalau menurut saya sudah nyamannya sebenarnya koleksi barang ini. Ada pembelian itu bisa dialihkan ke format yang lebih sederhana. Kami biasanya kalau mau yang ini biasanya format itu biasa lebih besar, karena ada alat satu yang bisa mengkonversi ke format yang ini lebih kecil, kapasitasnya lebih kecil. Nah ini kita dalam melakukan pengembangan lahan pustaka, kita mengidentifikasi kebutuhan pustaka seperti apa. Kita menyeleksi pustaka, atau memilah bahan pustaka, terus mengevaluasi. Pemilihan ini ceritanya begini Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit kegiatan memilah atau menyayangi bahan pustaka ini. Ceritanya begini, kalau misalnya di perpustakaan ini, kalau misalnya ini kemungkinan dari tugas perpustakaan, kemudian kita melakukan penelitian bahan pustaka. Jadi penelitian seperti ini. Kalau misalnya di perpustakaan kita bilang buku kita misalnya ada buku yang tidak pernah tersentuh, itu dikeluarkan saja, itu dikeluarkan. Tapi yang kedua juga, karena ini bisa jadi bahan partner bagi perpustakaan yang buku kita buku yang kita kasih keluar. Itu misalnya buku misalnya seperti apa? Hukum tata negara, hukum mungkin apa kita undang-undang hukum pidana.
menurut saya jangan bawa ke perpustakaan provinsi, karena perpustakaan provinsi pasti diberikan gratis kalau memang setelah koleksinya. Oke. Di antara dua gambar ini, saya mau mendengar satu orang. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Ada yang teman-teman tahu? Di antara dua ini, di antara dua gambar ini, yang biasa ada yang mau teman-teman? Oke, silakan. Kalau dari gambar ini sedang mencari buku. Dua-duanya sedang mencari buku. Sedang mengamati buku apa yang akan dibaca sesuai dengan selera dan masing-masing pembaca. Oke. Kira-kira kalau kakak yang sudah terbiasa dengan penggunaan pustaka, ada kalau sedang mencari koleksi. Pendapatnya sangat berbeda. Ibu, bagaimana? Intinya yang utama itu kita kan mencari buku. Contohnya dia kebingungan mencari buku. Soalnya apa yang Oke, saya sudah tangkap. Kenapa dia bingung? karena tidak ada apa namanya yang label bawah sini yang bukunya. Itu dia. Senang Bedanya. juga. Oke, saya sudah lahir. Selesai. Bedanya ini bukunya belum dikelola, belum diklasifikasi, belum dikategorisasi. Asal disusun saja. Jadi dengan yang ini, begitu melihat kita tahu, dia langsung menunjukkan yang bisa kita lakukan. Oke, dilihat sekali, lihat. Oke, kita lanjut. Nah, kategorisasi itu fungsi seperti ini, menyusun berbagai jenis perpustakaan dengan sistem tertentu. Contoh kata seperti ini. Dia tujuannya apa? Dia memudahkan kita menemukan buku. Terus menunjukkan buku yang seperti yang saya bilang tadi, dia menunjukkan buku apa yang dimiliki oleh perpustakaan. Terus membantu dalam memilih buku. Jadi kalau seperti yang gambar pertama tadi, nah seperti buku ini tadi, dia terbantu dengan adanya katalog. Gambar buku ini dia terbantu dengan memilih buku dan adanya katalog. Tapi kalau misalnya perpustakaan kampung yang koleksinya masih di bawah 100, masih di bawah 200, tidak apa-apa dengan menggunakan ini. Tapi coba dibayangkan kalau perpustakaan daerah, perpustakaan ini yang punya koleksi sampai ribuan atau bahkan yang tidak dikelola seperti ini, bagaimana bingungnya perpustakaan kalau dia masuk. Contoh kalau seperti ini, nanti dia disusun di apa? Ada yang mempelajari katalog khusus dan katalog memang. Nah kemarin ini, tapi ini kalau menurut saya sudah bagaimana kita seperti ini. Makanya waktu ada salah satu sekolah divisifikasi untuk akreditasi perpustakaan di sini, saya sempat berdebat dengan salah satu asesor dari perpustakaan nasional. Bayangkan ini mau mungkin orang berpikir bahwa kenapa pustakawan ahli juga berani mendebat pustakawan ahli utama. Pustakawan ahli utama itu kalau bisa dalam dunia akademik ini dosen namanya, saya sudah sedikit dengan profesor. Bayangkan itu pustakawan ahli muda bisa berani mendebat pustakawan ahli utama. Saya kira ini kenapa pustakawan ini lagi sebenarnya sudah punya teknologi informasi yang bisa dan perpustakaan sudah menjadikan itu. Ini ada tertutup saya juga. Akhirnya ibu lihat perpustakaan SMA sama SMP atas terakreditasi perpustakaan. Akibat saya berdebat masalah ini salah satunya kan, bukan sombong. Nah klasifikasi dari teman-teman kita disclaimer dulu ya. Kita tidak membahas lebih jauh tentang klasifikasi. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang klasifikasi, bisa menghubungi perpustakaan provinsi atau perpustakaan kabupaten Kamerang. Kalau yang dihubungi, ada kata provinsi yang bisa membantu kita untuk menggunakan klasifikasi. Dan ini contoh klasifikasi yang saya
Jadi dia membagi 10 kelompok ilmu ke dalam 10 cabang utama. Jadi ada dari astronomi, ada sampai 9 sejarah dan geografi. Nah contoh ininya, contoh lebih ininya lagi, pembagian ilmunya seperti ini. Jadi dia membagi terbaik ke dalam 10 kelompok. Jadi nanti kita sepakat ini, misalnya ilmu sosial, ada 300, ilmu hukum tinggal 40, silat dan pendidikan. Kemudian yang ini kelas pertama, ini divisi, terus ada yang di sini ada lagi seksi-seksinya. Kalau Bapak distrik pasti paham ya, pasti paham. Karena semua orang yang pernah menjadi sekarang pasti paham. Oke, tapi ini sekali lagi kalau misalnya teman-teman yang mau belajar belajar nanti bisa menghubungi masyarakat. Tapi kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya dengar juga Perpustakaan Nasional akan mengadakan bintik ini. Kalau misalnya ada yang berminat untuk ini, hubungi kakaknya. Kalau misalnya memang ada bintik ini, terus Bapak teman-teman semua berminat, bisa mengikuti ini. Tentunya dengan difasilitasi oleh Perpustakaan Provinsi. Oke. Layanan seperti ini, ada layanan buku, layanan menyediakan akses pustaka dan fasilitasi interaksi perpustakaan dengan koleksi perpustakaan. Ini ada koleksi buku, koleksi tempat berdiskusi, layanan PSBB. Ini sebelum kita masuk ke ruang bacaan itu kita melalui ini dulu, supaya kita ada panduan, ada yang membantu bahwa buku yang kita mencari itu ada di rak sekian. Kalau dibayangkan kalau di Perpustakaan Nasional sampai 11 lantai itu, kita tidak punya ini bagaimana kita mempunyai. Ada lagi kalau yang saya bisa lakukan ini ada yang namanya layanan rujukan. Layanan rujukan itu kalau misalnya ada pustaka yang menunjukkan topik tertentu tapi tidak dapat, bisa kita dari layanan konsultasi. Terus ini ada layanan sirkulasi, pinjam baca, pinjam atau pengembalian pustaka yang dipinjam. Terus bisa kasih kita tidak dilihat lagi. Jadi perpustakaan perpustakaan di Indonesia banyak yang unik. Yang pertama, perpustakaan Desa Lowatu, perpustakaan pramuka Gredilau, berada di Kabupaten Konawe Selatan. Bangunan ini berada di atas lawah. Binaan dari perpustakaan ini yaitu dari masyarakat pesisir. Selanjutnya ada perpustakaan Pasir Putih. Perpustakaan Pasir Putih berada di Kampung Air 5, Kabupaten Riau Wijaya, dinamakan perpustakaan Pasir Putih karena perpustakaan ini berada di wisata Pasir Putih. Nah, uniknya perpustakaan ini berbentuk seperti rumah Honai, rumah khas dari Papua. Perpustakaan mana lagi ya yang unik? Coba komen di bawah. Oke. Jadi teman-teman, kalau mau memodifikasi model-model perpustakaan, jadi prinsipnya dijadikan inspirasi. Tidak perlu yang lain, mungkin kita bikin unik itu sudah. Saya akan menarik pengunjung orang untuk datang ke perpustakaan. Sama seperti yang di Salonika punya, saya tahu itu dekat dengan pantai. Itu indah sekali kalau misalnya bikin perpustakaan di pinggir pantai. Terus tidak usah mewah-mewah ke KRS ya. Bikin pinggir pantai itu untuk rumah terbeli itu mantap sekali. Lalu saya ini yang terus ini yang perlu supaya teman-teman tahu semua juga kalau sekiranya suatu saat ada orang yang berkunjung ke perpustakaan kita mencari satu informasi misalnya, tapi bukunya kita tidak punya, sumber informasi kita tidak punya, kita bisa datang ke sini tolong kita dulu. Hai sahabat Perpustakaan, tahu nggak sih di Indonesia itu banyak sekali perpustakaan. Setiap perpustakaan punya koleksi yang berbeda-beda dan kutipannya bersendiri.
Tapi sekarang Sahabat tidak perlu lagi mencari koleksi satu persatu perpustakaan web. Perpusnas mempunyai alat pencarian untuk koleksi perpustakaan Indonesia dalam satu tempat saja, yaitu Indonesia Web Search. Indonesia Web Search atau IRS adalah sebuah fitur pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, buku, dan arsip seluruh Indonesia. Tidak terbatas perpustakaan, semua institusi yang mempunyai repository dan sudah tergabung dengan Indonesia Web Search dapat ditemukan di Indonesia Web Search. Untuk mengakses Indonesia Web Search, silakan kunjungi websearch.net. Kemudian, di kolom pencarian, ketikkan kata kunci yang ingin Sahabat cari. Maka akan keluar hasil pencarian dari semua perpustakaan di Indonesia yang mempunyai koleksi yang sedang Sahabat cari. Selanjutnya, Sahabat tinggal pilih perpustakaan yang paling dekat dengan Sahabat yang mempunyai koleksi yang sedang dicari. Lalu, pilih menghubungi pustakawan institusi ini untuk melihat kontak sehingga dapat ini untuk meminta bantuan buku yang kita perlukan. Mudah-mudahan ini bisa membantu Sahabat dalam mencari koleksi di semua perpustakaan di Indonesia. Indonesia Web Search, satu pintu pencarian untuk semua. Salam literasi. Jika Sahabat masih ada pertanyaan, silakan bertanya di layanan pustakawan atau live chat. Kira-kira paham tidak informasi yang maksudnya tadi? Saya pikir yang suatu saat yang sudah menjadi Pak Puja, Mbak Lilian bisa ini mungkin kalau saya mengulangi S2 pasti akan kebingungan mencari sumber informasi dan itu Indonesia Web sudah menyediakan semua perguruan tinggi yang punya repository diwajibkan diharuskan bergabung di sini. Semua karya tulis yang ada di sini di perguruan tinggi bisa diakses di sini. Sepanjang perguruan tinggi punya repository. Siapa yang kelola repository perpustakaan. Dan ada lagi teman-teman pasti semua punya Android ya. Tapi sudah pernah dengar ini tidak? Pusnas? Belum. Baru kali ini dengar? Subhanallah. Serius? Sudah. Ada yang sudah? Sudah ada yang ini ya? Ada yang sudah. Tapi kalau yang ini yang baru lihat baru tahu ini ya, kasihan sekali. Bisa di-download di lewat Play Store, bisa di-subscribe. Ada pemberitaan buku yang bisa diakses di sini dan bisa dibaca secara konteks, bisa diakses secara konteks. Dan itu ini bisa diinstal di perpustakaan ini juga di desktop. Itu Papua Barat. Ini yang kadang-kadang sih bisa dikasih informasi ke teman-teman. Itu aksesnya di desktop juga. Maksudnya di desktop juga. Nanti saya pilih. Papua Barat. Ini bisa di-download di Play Store lewat Play Store. Ada yang download bisa kita baca di sini. Ada yang download bisa. Daftarnya cukup sederhana, tapi akun Facebook saja. Ya, Facebook atau email. Ini mari kita berangkat sama-sama ini. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan dana sampai ratusan juta mungkin atau bahkan mungkin lebih dari 1,5 miliar mungkin. Terlalu. Ini tujuannya apa? Untuk kita akses, untuk masyarakat akses. Mari kita gunakan. Ya, oke. Sudah dipahami ya, sudah ada ini, ada itu Papua Barat, ada di Pusnas yang bisa diakses secara gratis. Syaratnya cuma satu, daftar pakai Facebook,